mengenai pelaksanaan ibadah haji dari Arab Saudi. Pak Is, silakan. Ya, Dwi Anggia dan Muhammad Rizky, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Dakar, Mekah, dan bersama saya hadir Pak Abdul Jamil mengenai kerajaan Arab Saudi yang mengabulkan penambahan kuota haji sebanyak 10.000 orang. Hal ini merupakan angin segar bagi jamaah haji Indonesia yang masih mengantri puluhan tahun untuk berangkat haji. Namun dengan berbagai pertimbangan, pemerintah Indonesia urung untuk memanfaatkan jumlah kuota tersebut. Bagaimana tanggapan dan reaksi dari pemerintah Indonesia? Berikut Pak Jamil bersama saya. Gimana Pak, menurut reaksi kita menghadapi keputusan dari... Jadi persoalan penambahan kuota itu sesungguhnya sudah bergulir semenjak bulan Maret, ya, ketika kita melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Haji. Di dalamnya ada klausul tentang kuota Indonesia pada waktu itu. Nah, ketika bergulir penambahan itu, kita tentu minta ada formalisasi. Mengapa? Karena dalam proses untuk pengajuan visa, itu tentu dasarnya adalah kuota yang ada di dalam sistem Hajj kita. Nah, kalau di dalam sistem Hajj kita belum ada penambahan secara formal, maka aplikasi visa kita itu tidak akan bisa dikabulkan. Karena otoritasnya ada di Kementerian Haji dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Oleh karena itu, maka tentu kita sangat apresiasi adanya goodwill dari pemerintah Arab Saudi untuk memberikan tambahan kuota. Hanya saja memang kita sangat terbatas waktu untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pengurusan jamaah satu. Yang kedua, pengurusan mengenai akomodasi yang ada di Madinah, di Mekah, dan juga transportasinya. Dan sementara closing date dari penerbangan haji itu tanggal 5 September. Jadi memang dari aspek pelaksanaannya, kalau tidak ada formalisasi dan kemudian kuota kita masih tertera 168.800, maka tentu akan menyulitkan kita di dalam mengurus. Begitu. Apakah mungkin Pak kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi tersebut kemudian diberikan kepada muslimin yang ada di Arab Saudi yang bermasalah mungkin untuk melaksanakan haji tahun ini, Siapa itu bukan otoritas kita. Jadi otoritas pemberian kuota itu ada sepenuhnya pada pemerintah Saudi. Dia akan memberikan kuota berapa kepada negara-negara pengirim haji seluruh dunia, itu otoritas ada pada dia. Termasuk juga negara lain yang kelebihan kuota, tidak serta-merta negara tersebut dapat memberikan sisa kuotanya kepada Indonesia umpamanya. Tidak bisa. Begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Demikian Dwi Anggia dan Muhammad Rizky. Saya kembalikan ke studio. Baik, Pak Iso Marmo, terima kasih informasinya langsung dari Mekah, Arab Saudi. Ya, pemirsa, di tengah antrian panjang calon jamaah haji Indonesia yang harus antri hingga 20 tahun untuk berangkat haji, ternyata ada kuota tambahan yang tidak dimanfaatkan pemerintah Indonesia. Kerajaan Arab Saudi mengabulkan kuota tambahan sebanyak 10.000 kuota haji kepada Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia memiliki pertimbangan lain. Waktu tunggu berhaji di Indonesia yang mencapai puluhan tahun membuat pemerintah Indonesia sempat meminta penambahan kuota haji sebanyak 10.000 orang. Permintaan yang dilakukan sejak awal tahun tersebut ternyata baru ditanggapi pemerintah Kerajaan Arab Saudi 2 hari yang lalu. Untuk ibadah haji tahun ini, Kerajaan Arab Saudi baru mengabulkan permintaan penambahan kuota haji tersebut 2 minggu jelang puncak haji. Mepetnya pemberian tambahan kuota membuat Kementerian Agama memutuskan untuk tidak menggunakan kuota tersebut. Terkait dengan penambahan kuota dari Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah yang saya terima 2 hari yang lalu, bahwa penambahan 10.000 kuota, dengan sangat menyesal panitia dari Indonesia dalam hari ini Departemen Agama
karena waktunya sangat mepet dan kita khawatir terjadi permasalahan-permasalahan yang merupakan turmoil atau turbulensi di sini. Maka untuk kuota tambahan 10.000 ini pertama kali saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Jalalatul Malik Al-Mufadah Khatimul Haramain Asy-Syarifain Raja Salman Ibnu Abdul Aziz Al Saud yang sudah sangat menaruh perhatian begitu besar kepada bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai jika tambahan kuota digunakan di waktu sempit ini, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru, seperti penyalahgunaan wewenang dari kuota tambahan tersebut. Dari Mekah, Arab Saudi, Rayan Yudhistira, Sofyan Osing, TV One mengabarkan. 177 jemaah calon haji asal Indonesia yang tertahan di Filipina belum mendapatkan kepastian waktu pemulangan mereka. Berikut mirsa liputan Randy Wicaksana dan Doni Aditya dari Makati, Filipina. Calon jemaah haji akan kedatangan tamu dari Department of Justice atau Kementerian Keadilan Filipina yang sudah dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan dan investigasi kembali pada perwakilan dari calon jemaah haji terkait dengan kasus paspor ilegal yang mereka dapatkan dari oknum-oknum atau agensi-agensi yang menjebak mereka. Pada saat ini masih menunggu kedatangan dari para penyidik pihak Departemen of Justice yang akan hadir dan melakukan pemeriksaan kepada mereka. Selama seminggu terakhir mereka telah berada di penjara Sika dan kemudian dipindahkan ke KBRI dan ini menjadi hari kesekian bagi mereka untuk tinggal di sini. Namun mereka masih belum mengetahui kapankah mereka akan bisa kembali ke tanah air. Karena keputusan atau pemberian izin bagi mereka untuk bisa kembali ke tanah air berdasarkan keputusan dari pihak Biro Imigrasi Filipina setelah mereka sudah merasa cukup dengan keterangan dan kesaksian yang diberikan oleh para calon jemaah haji ini. Meskipun begitu, para calon jemaah haji terus menanti keputusan dari pihak pemerintah Filipina agar bisa kembali ke tanah air. Dan jika nantinya keterangannya sudah dirasa cukup diberikan oleh para calon jemaah haji, maka nantinya surat laksana paspor perjalanan mereka akan diterbitkan oleh pihak KBRI untuk tiket mereka pulang kembali ke tanah air dan bisa berjumpa dengan keluarga mereka di sana. Dari Makati, Filipina, Randy Wicaksana, Doni Aditya, TV One mengabarkan. Mirsa, Freddy Budiman menyebut ada 3 oknum aparat